Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 3 uji kompetensi 2 untuk bagian yang B. Nah, untuk bagian yang A, adik-adik silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan 6 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Berarti ini adalah V, searah arus pada kawat lurus panjang berarus listrik 18 ampere. Nah, ini berarti adalah nilai I. Jarak antara elektron dan kawatnya adalah 10 cm. Ini berarti A. Nah, karena dia masih cm, kita ubah ke meter. Artinya 10 dikali 10 min 2 meter. Atau boleh juga ditulis sebagai 10 min 1 meter. Tentukan besar dan arah G. Lorentz yang bekerja pada elektron. Oke, langsung aja. Di sini kita akan hitung terlebih dahulu berapa nilai atau besar dari G. Lorentz-nya. Nah, karena kita belum tahu ya berapa nilai dari induksi magnetiknya, maka kita akan hitung dulu dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Masukin mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, I-nya 18 ampere, kemudian A-nya adalah 10 dikali 10 pangkat minus 2. Step yang selanjutnya tinggal dibagi aja. Nah, yang pertama 4pi bisa dibagi dengan 2pi, artinya 2. Kemudian 2 itu kita kaliin dengan 18, berarti 36 ya adik-adik. Dikali 10 min 7. Kemudian 10-nya kita kali dengan 10 min 2. Dapatnya adalah 10 min 1. Pindah ke atas jadinya positif, yaitu 10 pangkat 1. Kemudian tinggal kita hitung aja nih, 36 ya. 10 min 7 dikali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat minus 6. Jawabannya boleh kamu tulis 36 dikali 10 pangkat min 6 Tesla, atau boleh juga 3,6 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita lanjut ke G. Lorentz-nya. Nah, untuk menghitung G. Lorentz-nya di sini kita gunain persamaan dari B QV sin theta. B-nya 3,6 dikali 10 min 5, kita pakai yang ini aja. Kemudian Q-nya adalah 1,6 dikali 10 min 19. Nah, ini adalah nilai ketetapan dari muatan suatu elektron. V-nya adalah 6 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dan tetanya ya, karena dia tegak lurus, berarti tetanya adalah 90 derajat. Lalu tinggal kita hitung aja, 3,6 dikali 1,6 dikali 6. Adik-adik tinggal hitung aja. Kemudian kita bakalan hitung ini dulu kali ya, pangkatnya deh kita hitung. 10 min 5 dikali 10 min 19 itu berarti 10 pangkat min 24. Nah, dikali 10 pangkat 6 itu berarti 10 pangkat min 18. 10 min 8 10 min 18. Artinya kalau ini dikaliin ya, hasilnya itu adalah 34 deh. 3,6 dikali 1,6 dikali 6 itu berarti 34. Nah, jawabannya boleh 34 dikali 10 min 18 Newton, atau boleh juga 3,4 dikali 10 min 17 Newton. Kita lanjut untuk menentukan arahnya. Nah, untuk menentukan arahnya kita akan di sini harus menggambar ya adik-adik. Nah, sementara kita nggak tahu arah pasti dari muatan dan arusnya. Dia hanya menyebutkan arusnya itu searah dengan si elektron atau muatannya. Nah, jadi di sini kita buat permisalan aja. Anggaplah semisal arah arusnya ke sana. Yes, arah arusnya ke sana. Artinya elektronnya atau muatan negatif juga bergerak ke sana dengan kecepatan sebesar V. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita buat permisalan ini, kita akan menentukan ya
apakah induksi magnetiknya itu masuk atau keluar dari bidang baca. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya adik-adik silakan letakkan ke arah I, ya, ke arah sebelah sini, berarti ke arah kanan jempolnya. Kemudian keempat jarinya letakkan di wilayah muatan elektron atau V. Nah, kalau gitu ya, kita bakalan dapetin arah dari induksi magnetiknya adalah masuk ke dalam bidang baca. Terakhir kita tinggal tentuin aja arah dari gaya Lorentz-nya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana 4 jari dari jari telunjuk ke jari kelingking itu menunjukkan arah dari induksi magnetiknya atau arah dari B. Kemudian ibu jari atau jempol ya, itu menunjukkan V, kemudian telapak tangan menunjukkan muatan positif atau proton, dan punggung tangan adalah menunjukkan arah dari gaya Lorentz untuk muatan elektron atau negatif. Adik-adik silakan arahkan keempat jarinya dari jari kelingking hingga telunjuk ke arah bidang baca. Berarti adik-adik silakan tunjuk bidang bacanya yaitu handphonenya. Kemudian arahkan jempolnya atau ibu jari ke arah kanan. Nah, kalau kamu lihat ya, untuk arah dari elektron itu adalah ke arah bawah. Ya kan? Arah dari gaya Lorentz untuk muatan elektronnya itu ke arah bawah. Artinya kamu boleh buat ya, untuk gaya Lorentz-nya boleh kamu buat ke arah bawah dengan ketentuan arah I dan V-nya ke kanan. Atau boleh juga kalau pengen kamu lebih buat secara umum, boleh kamu buat arah dari gaya Lorentz-nya itu adalah menjauhi kawatnya kayak gitu. Oke ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah partikel bermasa 70 gram, ini harus kita ubah ke kilogram. Caranya adalah dikali dengan 10 pangkat min 3. Berarti dia 70 dikali 10 min 3 kg. Atau boleh juga 7 dikali 10 min 2 kg. Kemudian di sini ada muatan ya, 2 kolom. Bergerak memotong tegak lurus medan magnet 9,8 mili Tesla. Karena mili berarti kita harus ubah ke Tesla. Caranya adalah dengan dikali dengan 10 min 3. Berarti 9,8 dikali 10 min 3 Tesla. Lalu di sini ada V, 7 meter per sekon. Yang ditanyain adalah jari-jari lintasan, berarti berapa nilai dari R. Nah, untuk menghitung nilai R, kita gunakan persamaan dari MV per KB. Masukin M-nya 7 dikali 10 min 2, V-nya 7, kemudian ada Q, yaitu 2 kolom ya, dan B-nya adalah 9,8 dikali 10 min 3 Tesla. Step yang selanjutnya tinggal kamu hitung aja. Berarti ini ya, 7 dengan 7 dikali itu adalah 49 ya. 49 kemudian dikali 10 min 2. 9,8 dikali 2 itu berarti 19,6 ya, kemudian dikali dengan 10 min 3. Nah, 49 dibagi dengan 19,6 itu adalah 2,5. 10 min 2 dibagi 10 min 3 itu berarti 10. Nah, jawabannya boleh kamu tulis 2,5 dikali 10 meter atau juga boleh 25 meter. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Sebuah elektron dipercepat pada beda potensial 100 volt. Berarti ini adalah nilai V sebelum memasuki medan magnet 10 mili Tesla. Sama seperti soal sebelumnya, ini diubah ke Tesla dengan cara dikali 10 min 3. Berarti jawabannya adalah 10 min 2 Tesla. Bukan jawabannya adik-adik, maksudnya adalah nilai dari B-nya. Kemudian di sini disebutkan secara tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti ntar tetanya adalah 90 derajat. Dan sin 90 derajat itu adalah 1. Kita lanjut. Diketahui massa elektronnya segini. Berarti ini M.
dan muatan elektronnya 1,5 dikali 10 min 19 berarti Q. Tentukan besar kecepatan elektron dalam medan magnet. Kecepatan dilambangkan dengan V dan jari-jari adalah R. Oke, langsung aja. Di sini kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari V. Nah, untuk menghitungnya di sini kita menggunakan persamaan dari energi potensial sama dengan energi kinetik, di mana energi potensial listrik dirumuskan dengan Q dikali V, sementara EK adalah setengah mV kuadrat. Kamu tinggal masukin aja masing-masing nilainya, yaitu Q 1,5 dikali 10 min 19, V-nya 100, dikali M-nya 8,2 dikali 10 min 31, dan V-nya adalah yang ditanyakan. Step yang selanjutnya tinggal dihitung aja. Di sini 10 min 19 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 17. 8,2 dikali setengah adalah 4,1. Kemudian dikalikan dengan 10 min 31. Kemudian tinggal kamu bagi aja yang 1,5. Ini saya tulis dulu kali ya. V kuadrat berarti V kuadrat itu sama dengan 1,5 dikali 10 min 17 dibagi dengan 4,1 dikali 10 min 31. Tinggal kita bagi aja 1,5 dengan 4,1 itu adalah 0,36. Kemudian 10 pangkat min 17 dibagi 10 min 31 berarti 10 pangkat 14. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai V, berarti ini tinggal diakarin. Akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Kemudian akar dari 10 pangkat 14 adalah 10 pangkat 7. Nah, jawabannya boleh 0,6 dikali 10 pangkat 7 atau 6 ya dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, adik-adik ini ada kesalahan, jadi ini nggak usah dilihat, langsung aja dari sini ke sini ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang B, berapakah jari-jari lintasan elektron. Nah, untuk menghitung nilai jari-jarinya di sini kita gunain persamaan ini, persis seperti soal nomor 2. Nah, yang ini ya, R sama dengan MV per BQ. Nah, karena udah sama, jadi saya nggak jelasin lagi, kita langsung skip aja ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah kawat berarus 4 mA, artinya ini I. Miliampere itu sama aja dengan 4 dikali 10 min 3 ampere. Menembus medan magnet sepanjang 30 cm, berarti ini adalah L. 30 cm itu artinya 30 dikali 10 min 2 atau 3 dikali 10 min 1. Kuat medan magnet yang berada di sekitar kawat 2 Weber per meter persegi. Ini berarti B. Jika kawat mengalami gaya Lorentz 1,2 dikali 10 min 3 Newton, gaya Lorentz itu berarti F. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh arus dan arah medan magnet? Oh, yang ditanyain adalah berapa nilai dari tetanya. Oke, langsung aja. Di sini untuk menghitung teta, kita gunain persamaan dari F sama dengan bil sin teta. Artinya sin teta adalah F dibagi bil. Masukin F-nya 1,2 dikali 10 min 3, B-nya 2. Kemudian ada I, 4 dikali 10 min 3, dan L-nya adalah 3 dikali 10 min 1 atau 0,3. Kemudian ini kamu hitung ya, ntar dia kayak gini. 1,2, oh gini aja deh. 1,2 bisa kita bagi ya dengan 0,3. Berarti 4. Nah, 4 dengan 4-nya dicoret. Kemudian 10 min 3 dengan 10 min 3 juga dicoret, tinggallah 1/2. Nah, sin teta itu adalah 1/2. Artinya teta adalah arcus. Arcus itu tulisannya ARC ya adik-adik. Coba saya ulang aja deh. Teta itu arcus berarti ARC sin setengah. Nah, maksudnya adalah sin berapa ya?
sin sudut berapa yang bernilai setengah. Nah, itu artinya adalah 30 derajat, karena sin 30 derajat adalah setengah, kayak gitu. Kita lanjut soal yang terakhir. Dua kawat sejajar masing-masing dialiri arus sama besar dan searah. Akibatnya timbul gaya persatuan panjang yang segini nilainya. Nah, gaya persatuan panjang itu berarti F per L. Jika jarak antara dua kawatnya 50 cm, A-nya berarti bisa kita tulis 50 cm atau 5 dikali 10 min 1 meter. Besar arus setiap kawat adalah 2,5 ampere ya maksudnya. Berarti ini I1 dan I2. Benarkah pernyataan tersebut? Oh, berarti kita diminta untuk menghitung I-nya berapa. Setelah kita dapat I-nya, benar nggak sih statement ini kalau arusnya adalah sebesar 2,5 ampere? Oke, berarti langsung aja di sini kita hitung I-nya dengan menggunakan persamaan dari F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Masukin F per L-nya 25 dikali 10 min 7, mu 0-nya 4 pi dikali 10 min 7, kemudian I1 dikali I2 ini kan sama, jadinya I kuadrat ya, ini salah, harusnya I pangkat 2 atau I kuadrat. 2 pi dikali A, A-nya adalah 5 dikali 10 min 1. Setelah kita masukin nilainya, tinggal kita hitung aja. Yang pertama adalah kita bagi 4 pi dengan 2 pi, yaitu 2, lalu tinggal kita kali silang. Ntar dapatnya I kuadrat itu sama dengan 25 dikali 5, itu adalah 125 ya, 25 kita kalikan dengan 5 berarti 125, kemudian 10 min 7 kita kali dengan 10 min 1 berarti 10 min 8, kemudian bagi 2 dikali 10 min 7. 125 dibagi 2 itu adalah 62,5 ya. Kemudian 10 min 8 bagi 10 min 7 adalah 10 min 1. Artinya I kuadratnya itu adalah 6,25. Mana nih? Oke. Nah, karena yang ditanyain adalah I, berarti I itu adalah akar dari 6,25, yaitu 2,5 ampere. Artinya statement ini benar. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.